Yang pertama ada pengantar aset lancar, adalah jumlah waktu dari komitmen uang tunai untuk pembelian hingga pengumpulan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Ini adalah proses di mana perusahaan mengubah uang tunai menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi uang tunai sebagai bagian dari kegiatan operasinya yang sedang berlangsung. Kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling cair, mencakup mata uang yang tersedia, dana pada deposito dan cek. Sedangkan setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Piutang. Piutang merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk atau jasa, atau dari uang muka atau peminjaman uang kepada perusahaan lain yang terdiri dari yang pertama ada piutang usaha, mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa. Yang kedua ada wesel tagih, mengacu pada janji tertulis atas utang yang harus dibayarkan. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya seperti pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Selanjutnya yaitu ada inventaris biaya, di mana pengguna FIFO ini meningkatkan laba kotor untuk pendapatan sebelum pajak. Nah, biasanya itu namun perusahaan ini menggunakan LIFO ini dapat mengalami tekanan arus kas yang tinggi dan juga likuiditas karena pajak dan biaya penggantian persediaan yang mahal. Hal ini tuh terutama terjadi saat inflasi yang tinggi. Nah, selain itu perusahaan harus mengungkapkan cadangan LIFO jika menggunakan metode ini dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada masalah dalam penilaian inventaris, di mana likuidasi LIFO ini dapat berdampak pada laba kotor perusahaan. Nah, pengurangan jumlah persediaan yang disebut likuidasi LIFO ini dapat meningkatkan laba kotor tercatat. Namun, dalam periode harga turun, likuidasi LIFO ini dapat menyebabkan penurunan laba kotor karena persediaan dengan biaya yang tinggi dicocokkan dengan penjualan saat ini. Dalam kasus Street Rate Corporation, di mana likuiditas LIFO ini menyebabkan fluktuasi laba bersih. Nah, ini penting bagi analisis untuk memahami apa dampak likuidasi LIFO terhadap profitabilitas perusahaan, serta mempertimbangkan penyajian ulang analisis LIFO ke FIFO untuk mengatasi ketidaksesuaian biaya persediaan. Selanjutnya yaitu ada inventaris biaya perusahaan manufaktur dan efek dari peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk manufaktur ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan untuk memproduksi produk. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengubah produk menjadi produk akhir. Dan yang terakhir yaitu ada biaya overhead, di mana seperti penyusutan peralatan dan upah pengawasan. Nah, pada biasanya ini biaya overhead itu merupakan biaya terbesar dari total seluruh biaya produk dan sulit untuk diukur. Nah, prinsip penilaian persediaan ini mengharuskan nilai persediaan berdasarkan biaya yang lebih rendah antara biaya dan juga harga pasar. Ini dapat mempengaruhi pendapatan periodik dan nilai persediaan secara signifikan. Nah, harus dipertimbangkan apa dampak aturan yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar dalam analisis persediaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar aset jangka panjang. Aset jangka panjang adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional atau mengurangi biaya operasional selama lebih dari satu periode. Contoh aset jangka panjang itu ada properti, pabrik, hak paten, dan hak cipta. Akuntansi aset jangka panjang. Proses akuntansi aset jangka panjang itu melibatkan 3 aktivitas yang berbeda. Yang pertama ada kapitalisasi atau proses mencatat biaya sebagai aset dalam neraca, bukan langsung dibebankan sebagai biaya. Ini umumnya mudah diterapkan pada aset fisik, namun sulit untuk aset tidak berwujud. Yang kedua, alokasi atau penugasan biaya aset secara berkala terhadap biaya selama masa manfaat yang diharapkan.
Tiga faktor yang menentukan jumlah alokasi biaya itu yang pertama masa manfaat, ada nilai sisa, dan metode alokasi. Dan yang terakhir ada penurunan nilai atau ketika nilai arus kas yang diharapkan lebih kecil dari jumlah tercatat aset, aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan otomatis akan diturunkan nilainya ke nilai pasar wajar. Selanjutnya kapitalisasi versus pengeluaran. Yang pertama, efek dari kapitalisasi pada penghasilan. Kapitalisasi memiliki dua efek terhadap pendapatan. Yang pertama, menunda pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Yang kedua, kapitalisasi menghasilkan rangkaian pendapatan yang lebih lancar. Efek kapitalisasi untuk kembali pada investasi. Kapitalisasi mengurangi volatilitas dalam ukuran pendapatan dan dengan cara yang sama rasio pengembalian investasi. Kapitalitas mempengaruhi pembilang atau pendapat dan penyebut atau dasar investasi. Rasio pengembalian investasi. Sebaiknya pengeluaran biaya aset menghasilkan rasio pengembalian investasi yang lebih rendah. Yang ketiga ada efek kapitalisasi pada solvabilitas rasio. Pengeluaran langsung biaya aset. Rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas mencerminkan lebih buruk pada perusahaan daripada yang seharusnya. Hal ini terjadi karena pengeluaran biaya meremehkan ekuitas untuk perusahaan dengan aset produktif. Dan yang keempat ada efek dari kapitalisasi pada pengoperasian uang tunai arus. Jika biaya aset langsung dibebankan, maka biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Sebaliknya juga jika biaya aset dikapitalisasi. Aset tak berwujud. Dua karakter umum aset tak berwujud adalah ketidakpastian manfaat masa depan yang tinggi dan kurangnya keberadaan fisik. Contoh dari aset tak berwujud ini ada goodwill, hak cipta, dan merek dagang. Akuntansi untuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah aset tak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat yang terbatas. Contohnya paten, merek dagang, dan hak cipta. Yang kedua ada aset tak terwujud yang dapat diidentifikasikan. Aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dan sering memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Yang ketiga ada amortisasi dari aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, biaya tersebut harus selanjutnya diamortisasi selama periode manfaat untuk aset tersebut. Lamanya periode manfaat bergantung pada jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, keadaan persaingan, dan batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Menganalisis aset tak berwujud. Dalam menganalisis aset tak berwujud, kita harus siap untuk membuat estimasi sendiri terkait penilaiannya. Kita juga harus ingat bahwa goodwill tidak memerlukan amortisasi dan auditor mengalami kesulitan dengan aset tak berwujud, terutama goodwill. Aset tak berwujud dan kontingensi yang tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang diciptakan secara internal. Pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan saat terjadinya. Salah satu aset tak tercatat lainnya terkait dengan elemen jasa atau ide. Sebagai contoh adalah program televisi yang dicatat sebesar biaya yang tersembunyi atau tak tercatat untuk menghasilkan penghasilan lisensi yang bernilai jutaan dan obat-obatan yang butuh beberapa tahun untuk dikembangkan tetapi biayanya dihapuskan beberapa tahun sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang plan asset and nature research. Yang artinya properti pabrik dan peralatan atau aset pabrik adalah aset berwujud non lancar yang digunakan. Kapitalisasi merupakan bagian penting dari akuntansi.
Kapitalisasi mempengaruhi laporan keuangan dalam proses manufaktur, perdagangan, atau layanan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Nah, dengan demikian, aset-aset ini memiliki masa manfaat yang diharapkan yang berlaku lebih dari satu periode. Aset ini dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi dan tidak diperoleh biaya pabrik dan peralatan, atau tanah tidak disusutkan selama bisa ada masa manfaatnya. Nah, tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Ini adalah kesalahpahaman umum untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Selanjutnya ada penilaian. Menghargai peralatan. Yang pertama yaitu penilaian biaya historis menyiratkan bahwa perusahaan awalnya mencatat aset pada saat pembeliannya aset operasi terbesar dari semua aset. Yang artinya properti mengacu pada biaya properti, pabrik, dan peralatan juga disebut sebagai APD 246 biaya. Selanjutnya ada menghargai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga disebut aset yang terbuang adalah hak untuk mengekstraksi atau mengkonsumsi sumber daya alam. Selain itu juga ada penyusutan. Nah, prinsip dasar penentuan pendapatan adalah biaya pendapatan yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dari biayanya. Selanjutnya ada tentang penipisan. Perbedaan antara penyusutan dan penipisan adalah bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif dari waktu ke waktu. Sementara pemeran 4.3 terhadap aktivitas atau intensitas penggunaan aset, semisalnya jika sebuah mesin memiliki masa manfaat 10.000 dan mesin berat, metode yang paling umum menghubungkan biaya penyusutan deflasi adalah alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya ada gangguan. Nah, aset pabrik dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaatnya, yang itu yang disebut sebagai gangguan. Selanjutnya ada penurunan nilai aset. Nah, penurunan nilai aset semakin mencolok karena jumlah dan frekuensinya yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, penurunan nilai aset pabrik ke pasar bukanlah akuntansi yang dapat diterima. Akan tetapi, konservatisme mengizinkan penurunan nilai jika terjadi penurunan nilai yang permanen. Penurunan nilai ini membebaskan periode mendatang dari beban yang terkait dengan aktivitas operasi. Nah, dalam penurunan nilai ini kita bisa menganalisis yaitu tentang yang pertama menganalisis depresiasi dan penipisan, kemudian yang kedua ada menganalisis penurunan nilai. Nah, selanjutnya revaluasi aset berdasarkan IFRS. Untuk penilaian kembali aset yang dilakukan untuk memastikan nilai aset mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang pertama perlakuan akuntansi. Yang pertama perusahaan ini diperbolehkan untuk menilai kembali aset mereka di atas biaya historis yang disusunkan melalui penciptaan surplus revaluasi. Yang kedua, perusahaan diperbolehkan untuk membalikan penurunan nilai sebelumnya selama nilai tercatat tidak melebihi historis yang disusutkan. Nah, perlakuan akuntansi ini ada 3. Pertama, model revaluasi. Itu model revaluasi ini menyiratkan bahwa aset akan selalu dilaporkan pada nilai wajarnya pada neraca. Penilaian ulang berkala ini akan terjadi melalui penciptaan surplus revaluasi. Yang kedua, pengungkapan revaluasi. Itu pergerakan pada revaluasi aset dilaporkan pada note information atau catatan atas laporan keuangannya. Yang ketiga, implikasi analisis. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menganalisis revaluasi aset. Yang pertama, revaluasi aset akan meningkat jumlah laporan posisi keuangannya. Kedua, jumlah pendapatan terpengaruh negatif oleh besarnya jumlah sementara yang muncul melalui revaluasi aset baik atas maupun ke bawah. Ketiga, revaluasi sering dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen. Dan keempat, perbandingan antar waktu dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset.